Utang Malaysia 3.500 triliun rupiah, utang Indonesia 6.074 triliun, sedangkan utang Jepang 170.800 triliun rupiah. Tapi mengapa hanya Malaysia yang terancam bangkrut? Sejumlah negara pernah mengalami krisis moneter, bahkan beberapa negara terancam bangkrut. Tak peduli mereka negara maju ataupun negara miskin sekalian. Sebagai contoh, negara tetangga Indonesia, Malaysia, dilaporkan dari Reuters, Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang En menjelaskan total utang Malaysia mencapai 1.087 triliun ringgit atau sebesar 3.500 triliun rupiah pada 31 Desember 2017. Banyak kan? Tapi faktanya utang Indonesia juga tak kalah banyak, bahkan jauh lebih besar. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencapai lebih dari 6.074 triliun rupiah. Angka itu meningkat dalam satu tahun sebab pada dari akhir Desember 2019 utang Indonesia tercatat sebanyak 4.778 triliun. Besar kemungkinan itu dikarenakan pandemi virus corona. Walau begitu, tak seperti Malaysia, Indonesia tidak terancam bangkrut. Lagi-lagi bicara soal utang negara, baru-baru ini diketahui ternyata Jepang telah menambah hutang. Utang tersebut senilai 2 triliun dolar Amerika Serikat dan digunakan untuk membiayai paket stimulus sebagai bantalan perekonomian di tengah pandemi virus corona. Dilansir dari FVP pada Kamis kemarin, besaran utang Jepang tersebut mencapai 2,5 kali lipat dari keseluruhan produk domestik bruto negara itu. Jepang pun saat ini berupaya untuk mengelola yield surat utang pemerintah pada level yang sangat rendah serta kepercayaan investor tetap tinggi untuk menghindari default. Secara keseluruhan, Bank Sentral setempat yaitu Bank of Japan atau BOJ pada akhir 2019 mencatat tingkat utang negeri Sakura mencapai 1.328 yen atau setara dengan 12,2 triliun dolar Amerika Serikat. Namun demikian, penumpukan utang tersebut dinilai tidak terlalu bermasalah sebab untuk membiayai utang tersebut pemerintah Jepang juga melakukan penerbitan surat utang yang disebut dengan JGB atau Japanese Government Bond. Dalam upaya yang mendukung perekonomian di tengah pandemi, BOJ pun menghapus platform yang diberlakukan untuk membeli JGB. Dengan begitu, Bank Sentral punya daya beli tanpa batas. Saat ini BOJ memegang lebih dari semua surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Dengan begitu, BOJ menjaga harga JGB di pasar surat utang sekaligus menjaga agar imbal hasil obligasi pemerintah tetap rendah. Artinya pada dasarnya dalam mengelola keuangan di tengah pandemi, pemerintah Jepang didanai oleh Bank Sentral dengan tingkat bunga yang sangat rendah atau mungkin bahkan negatif. Hal tersebut membuat pembiayaan pemerintah bisa lebih berkelanjutan. Sementara itu untuk utang Malaysia dan Indonesia, penjelasannya pada rasio utang negara terhadap produk domestik bruto atau PDB-nya. Utang Malaysia memang hanya 3.500 triliun, tapi rasio terhadap PDB lebih dari 60%. Sebaliknya, Indonesia meski berhutang lebih dari 6.074 triliun, rasio jumlah utangnya hanya 20% dari PDB. Dengan rasio utang yang lebih dari 60% PDB, hampir dipastikan Malaysia akan kesulitan dalam membayar cicilan utang tiap tahunnya. Dan hal ini tentu saja akan membawa efek berantai di kondisi moneter Malaysia. Dikepung di Laut China Selatan, kapal China mendadak melakukan tindakan mencurigakan di Laut China Timur. Ketahuan nelayan Taiwan karena bukti ini. China benar-benar berulah, tidak hanya mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, China juga mengincar Laut China Timur. Tak tanggung-tanggung, China dilaporkan telah melakukan penangkapan ikan dan pengerukan di perairan sekitar Kepulauan Matsu di Laut China Timur. Seorang nelayan asal Taiwan melaporkan hal ini sebab dia curiga karena mendadak persediaan ikan di Kepulauan Matsu menurun secara signifikan. Ikan ini dulu berharga 100.000 dolar Taiwan setahun dan sekarang turun menjadi 10.000. Ucap nelayan itu seperti dilansir dari express.co.uk. Matsu dulu disebut surga memancing, tetapi sekarang semua ikannya hilang dan ini dulu tertutup pasir dan sekarang semuanya adalah batu. Kejadian itu pun lantas membuat pemerintah Taiwan geram. Bahkan Johnny Chiang, pemimpin partai oposisi utama Taiwan Kuomintang atau KMT, mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru melakukan perjalanan ke China untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Diketahui KMT meminta China sebelum mundur ke Taiwan pada akhir perang saudara dengan komunis pada tahun 49. Hanya saja KMT kalah dalam pemilihan presiden dan parlemen tahun lalu. Mereka tidak mampu menghilangkan tuduhan antek China dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa.
Chiang yang terpilih sebagai pemimpin setelah kekalahan partai tersebut mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru untuk mengikuti jejak pendahulunya, seperti buru-buru mengunjungi Beijing untuk bertemu dengan Presiden Xi. China mengatakan mereka menjaga kontak rutin dengan Partai Komunis, tetapi tidak ada komunikasi tingkat tinggi. Presiden Xi pernah bertemu dengan Presiden Ma Ying-jeou, yaitu mantan pemimpin KMT di Singapura, pada tahun 2015 dalam sebuah pertemuan penting. Itu terjadi tak lama sebelum Presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen memenangkan pemilu. Pertemuan itu dibuat sebagai pertemuan antara pemimpin Partai Komunis dan KMT, bukan pertemuan antara kepulauan negara. Hanya saja kepercayaan publik telah runtuh sejak itu. Ditambah masalah-masalah antara Taipei dan Beijing. Dia juga menghadapi perjuangan berat untuk memenangkan kembali dukungan publik pada saat tekanan China terhadap Taiwan tak henti-hentinya terjadi. Sebab masih banyak warga yang tidak menyukai KMT. Yang terakhir, Chiang berjanji bahwa dia tidak akan membuat Taiwan kalah dari China. Sebab dia ingin bersikap tegas dengan China dan menggambarkan China sebagai ancaman utama yang dihadapi oleh Taiwan. Pemerintahan Biden perlu menunjukkan mereka dapat memberikan perlindungan bagi sekutu regional yang bersedia menerima tekanan untuk AS dan bahwa mereka tidak takut untuk menggunakan semua alat yang dimilikinya, termasuk kekuatan militer untuk menekan Beijing, tegas Lee Song-hyun di South China Morning Post. Korea Selatan merasakan tekanan yang luar biasa. Negara itu menormalkan hubungan dengan China pada tahun 1990-an, didorong oleh AS. Sekarang Korea Selatan terjebak. AS menjamin keamanannya, tetapi pertumbuhan ekonominya sebagian besar terkait dengan China. Apapun yang dipilihnya, Korea Selatan harus yakin AS tidak akan berbalik dari beberapa tahun dan melakukan pemanasan di China lagi. Dalam kasus itu, Korea Selatan akan menderita karena dianggap sebagai pengkhianat oleh China dan kemudian menderita dampak buruk China. Masalah serupa dan bahkan lebih rumit adalah dengan Jerman, ekonomi terbesar di Eropa dan mesin Uni Eropa. Sejak 2016 dan kebijakan American First, AS, China telah menjadi mitra dagang untuk Jerman. Pada tahun 2020, perdagangan mereka senilai 212,1 miliar euro.